Judul kedua kita adalah jatuh dari anugerah. Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 16. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu titik atau koma Bapak? Atau titik dua? Titik di situ. Jadi versi bahasa Indonesia itu udah selesai, kalimatnya sudah selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu bukan titik, tapi apa? Titik dua. Kalau titik dua itu masih berlanjut kepada ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Lanjutkan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi pertama damai, dan kejarlah kekudusan. Yang kedua kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini, apa kesannya bagi saudara? Kekudusan itu, damai itu menjadi syarat. Berapa Ibu ya? Karena dikatakan tanpa kekudusan tidak ada akan melihat Tuhan. Berapa Ibu ya? Jadi kekudusan itu menjadi syarat, atau damai itu juga menjadi syarat. Sehingga apa? Kalau kita lihat salib saya ini, damai dan kekudusan itu sebelum Yesus, sebelum Tuhan. Karena itu telah menjadi syarat. Tanpa kedamaian, tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Tuhan. Berarti apa? Kekudusan, kedamaian itu harus hadir lebih dulu. Dan itulah kesimpulan banyak orang. Amin. Banyak pendeta. Tetapi kalau kita mengacu kepada bahasa Inggris, King James atau New King James, ayat 14 ini bukan titik, tapi titik dua. Jadi ada penjelasannya. Sehingga apa? Damai ini, kekudusan ini bukan lagi menjadi syarat. Dan lebih tepatnya sebenarnya kekudusan atau kedamaian itu menjadi syarat atau hasil setelah berjumpa dengan Yesus. Saya tanya saudara, saudara mengalami damai itu dari Yesus atau bukan? Saudara kudus karena Yesus atau bukan? Kalau damai itu adalah dari Yesus, kalau kekudusan adalah dari Yesus, maka itu bukan syarat, tapi itu buah. Karena kita setelah dalam Yesus baru kita dapatkan. Jadi kalau damai itu adalah dari Yesus, kalau kekudusan itu dari Yesus, maka kekudusan dan damai tadi bukan lagi syarat, tapi buah. Jadi hasil kita di dalam Yesus, kita dapatkan damai. Hasil kita dalam Yesus, kita dapatkan kekudusan. Saudara sudah merasa feelingnya ada salah di sini, something wrong. Setelah itu, dan memang kenyataannya damai dan kekudusan adalah buah. Karena kita bisa mengalami damai, karena kita ada di dalam Yesus, kita dapatkan warisan damai sejahtera. Dan itu yang dikatakan Yesus, aku wariskan kepadamu, aku tinggalkan kepadamu damai sejahteraku. Damai sejahteraku berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Itu dalam kitab Yohanes. Dan kita juga kudus karena darah Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, kekudusan dan damai itu bukan syarat, tetapi itu buah setelah kita di dalam Yesus. Dengan perbuatan baik kita tidak mungkin kudus. Karena kesalahan kita, kitab Yesaya 64 ayat 6 dikatakan seperti kain kotor. Bagaimana mungkin kita bisa jadi kudus tanpa darah Yesus? Hanya darah Yesus yang membuat kita kudus. Berapa Ibu? Bukan perbuatan kita. Itulah sebabnya kekudusan itu bukan syarat, tapi kekudusan itu adalah buah setelah kita berjumpa dengan Yesus. Hasil dari Yesus. Saudara itu? Jadi kekudusan itu setelah Yesus, bukan jadi syarat. Saudara bisa memahami sekarang? Mantap men. Damai juga sama. Kalau sebelum Yesus, saudara mendapatkan damai dari dunia. Tapi ketika setelah di dalam Yesus, itulah baru damai sebenarnya kita dapatkan dari Yesus. Saudara bisa memahami? Karena itulah bagi kita hari ini, damai dan kekudusan itu bukan syarat untuk ketemu Tuhan, tapi justru adalah buah setelah kita berjumpa dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya dalam versi bahasa Inggris itu bukan titik. Setelah Tuhan itu titik dua. Kalau ini bahasa Indonesia kan titik. Berapa Ibu ya? Artinya apa? Masih berlanjut. Jadi kalimat berikutnya ayat 15 dikatakan, jadi jangan sampai orang jatuh dari anugerah. Jadi orang bisa mengalami kekudusan, orang bisa mengalami damai sejahtera, orang bisa mengalami semua itu karena kita di dalam Yesus. Jadi syaratnya adalah harus ada di dalam anugerah. Dan itu bisa terlihat dalam versi bahasa Inggris. Jadi maaf kata kalau dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan, karena langsung titik, sehingga orang menyimpulkan jadi salah. Jadi seakan-akan kekudusan itulah syarat untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Padahal apa? Kekudusan dan damai sejahtera adalah buah setelah kita berjumpa dengan Yesus. Amin Ibu. Karena itu orang jangan menjauhkan diri dari anugerah. Ketika kita hidup dalam anugerah, disitulah kita bisa mengalami damai sejahtera Yesus. Disitulah kita bisa mengalami kekudusan. Dan juga kita bisa melihat Tuhan. Tanpa anugerah Bapak Ibu, saudara tidak bisa melihat Tuhan. Hanya anugerah lah, barulah saudara bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan ketika baca Alkitab juga, ketika saudara sudah pakai kacamata anugerah, maka saudara merasakan ada anugerah Tuhan sepanjang Alkitab kita. Tetapi kalau saudara tidak kacamata anugerah, saudara hanya melihat perintah
perintah, hukum saja di dalam Alkitab. Saudara tidak bisa melihat anugerah Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan juga ketika saudara sudah di dalam anugerah, ketika melihat pemandangan pun saudara bisa lihat, oh betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Tapi kalau saudara tidak hidup dalam anugerah, saudara akan melihat semuanya itu tidak menunjuk kepada Yesus, tapi menunjuk kepada diri saudara sendiri. Karena itu lebih baik kita hari ini sadari bahwa kita hanya di dalam anugerah lah. Karena itu jangan jauh dari anugerah untuk kita bisa melihat Tuhan. Bahkan kita juga bisa mendapatkan damai dan kekudusan dari Yesus. Nah, dikatakan juga tadi bahwa kalau sudah kehilangan damai dan kekudusan, maka akan terjadi apa? Tadi akar pahit di gereja. Jadi tidak ada lagi damai, Bapak Ibu. Orang bertengkar di gereja, ribut di gereja. Tempat-tempat lain itu demikian. Ribut di gereja kan hilang damai sejahtera. Benar, Bapak Ibu? Gontok-gontokan, saling pemimpinnya saling gontok-gontokan, semuanya juga rebutan duit, rebutan aset, rebutan segala macam. Soal masa damai enggak di gereja? Pasti saya yakin enggak. Pasti yang saudara dengar apa? Fitnah, gosip, segala macam. Karena itulah sudah kehilangan semua itu ketika saudara tidak lagi hidup di dalam anugerah. Demikian juga ketika orang sudah kehilangan damai dan kekudusan tadi, dipastikan mereka akan jatuh kepada percabulan. Tapi bagi kita hari ini, hidup di dalam anugerah membuat kita hari ini damai dan kekudusan Allah kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ada satu lagi Bapak Ibu, ya ini Alkitab yang bercerita bahwa ketika orang berdosa, berikutnya tindakannya adalah tindakan seks, Bapak Ibu. Ketika saudara lihat Adam dan Hawa ketika terusir dari Taman Eden, saudara lihat langsung pasal berikutnya, langsung Adam dan Hawa berhubungan suami istri. Jadi dosa itu selalu ditandai juga dengan percabulan atau seks dalam rumah tangga, Bapak Ibu ya. Bahkan juga sebenarnya Sodom dan Gomora, kenapa dosanya demikian besar sehingga sampai harus Tuhan menghancurkannya, membakarnya? Karena di situ ada dosa kelainan seks. Sodom, dari kata Sodom inilah muncul kata sodomi. Kenapa sih demikian? Karena iblis ingin menggunakan seks tadi untuk menyebarluaskan dosa, untuk membuat dosa itu semakin berkembang, untuk membuat dosa itu semakin dalam, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan punya rencana. Sebenarnya itu adalah pelintiran dari iblis. Sebenarnya Tuhan menggunakan seks itu untuk memperluas, untuk memperbanyak manusia, dan agar bumi dipenuhi, agar bumi ditaklukkan, agar bumi dikuasai. Tetapi kemudian iblis menyalahgunakan itu sehingga justru dosa semakin berkembang. Dan saudara tahu di internet itu masalah pornografi lah yang paling banyak ditampilkan, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya internet itu adalah sarana dari Tuhan untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Surga. Dan saya sudah melakukannya. Lewat internet saya sebarluaskan anugerah ke seluruh dunia. Ke Amerika sudah ada, ke Eropa sudah ada, ke China sudah ada, ke Jepang sudah ada, ke Taiwan sudah ada, ke Australia sudah ada. Iya Bapak, lewat internet. Hanya dengan klik saja udah tersebar luas. Itu kan detik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini adalah untuk penyebar luasan. Iya, bahkan sampai kampung-kampung juga Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke sudah mendengar apa yang saya khotbahkan kepada saudara ini. Karena ini kan saya rekam. Saya rekam kemudian saya edit, masukin YouTube. Nah, langsung bisa mereka dengar. Jadi betapa efektifnya, betapa luar biasanya internet itu. Dan memang saya yakin juga ini sebagai sarana dari Tuhan untuk menyebarluaskan Injil. Tetapi ini disalahgunakan oleh iblis. Sehingga apa? Internet yang harusnya menjadi penyebar luasan berita kerajaan surga, Injil, kabar baik, justru menjadi penyebar luasan pornografi, kekerasan segala macam. Tetapi itu sebenarnya tujuan Tuhan agar setiap kita, setiap orang di penjuru dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung kutub utara selatan, mendengar Injil kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Tetapi sekarang Tuhan memakai cara yang luar biasa. Bagaimana cara menyebarluaskan juga? Kalau dulu di dalam Kejadian 1:28 dikatakan, beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi. Tetapi sekarang bukan itu lagi. Sekarang adalah amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Sehingga apa? Banyak orang-orang akan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bukan lagi secara fisik anak Tuhan, tapi secara rohani mereka menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Coba kita lihat Kejadian. Ini sebenarnya terulang lagi dalam Kisah 1:8 untuk menjadi saksi Tuhan seluruh dunia. Tapi sebelumnya Adam dan Hawa diperintahkan untuk beranak cucu. Allah memberkati mereka. Siapa ini mereka? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi inilah hubungan suami istri untuk penyebar luasan ke seluruh dunia. Tetapi ini disalahgunakan iblis, justru penyebar luasan dosa. Tapi Allah sekarang punya cara yang luar biasa lagi, namanya pemberitaan Injil. Nah itulah untuk menjadikan apa? Bumi banyak anak-anak Tuhan. Tapi bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Mereka anak-anak Tuhan. Itulah berita Injil. Kisah 1:8 dikatakan apa? Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Supaya orang banyak menjadi anak Tuhan. Kenapa supaya menjadi anak Tuhan? Karena anak Tuhan pasti memuliakan Allah, dan anak Tuhan pasti mendatangkan damai di bumi. Benar? Dan itulah sebenarnya Natal. Pada saat malaikat
di langit menampakkan diri kepada para gembala. Pada saat Natal, Yesus lahir, dikatakan damai sejahtera di bumi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Berita Natal kan? Natal artinya apa? Kelahiran anak Tuhan. Dan lewat kesaksian kita juga lahir anak Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus, dan ujungnya menjadi apa? Mereka memuliakan Tuhan. Anak Tuhan nggak mungkin maki-maki Tuhan. Berapa ibu? Kemuliaan bagi Allah di tempat mati kan? Dan anak Tuhan juga membawa apa? Damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena Tuhan Raja Damai yang diikuti oleh anak-anak Tuhan. Benar? Jadi damai tersebar ke seluruh bumi. Benar? Karena itulah bagi kita hari ini, Kejadian 1 ayat 28 tadi, itulah kemudian berujung menjadi Kisah Rasul 1 ayat 8, agar seluruh bumi menjadi anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sekarang masuk pada bagian kedua. Nah, dikatakan juga tadi, hilangnya damai sejahtera dan kekudusan, maka orang menjadi cabul, selera rendah seperti Esau. Dan Esau sampai menjual hak kesulungan ya Bapak Ibu. Coba kita kembali lagi kepada Ibrani tadi, Ibrani 12 ayat 16 ayat 17. Janganlah ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Memperbaiki kesalahan, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya disebut bertobat. Tetapi bertobat artinya bahasa aslinya Yunani adalah metanoia. Saudara pernah dengar toko buku metanoia? Artinya itu bertobat. Nah, sebenarnya Esau, dia pada saat itu, Yakub sudah dapatkan hak kesulungan. Tetapi sebenarnya Esau tidak berhak lagi untuk mendapatkan hak kesulungan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia telah menjualnya. Iya dong, dia sudah menjual dengan sepiring bubur merah. Pada saat itu Yakub lagi masak itu, Esau pulang dari berburu, dia lapar, dia minta. Tapi Yakub berkata, jual dulu hak kesulunganmu. Jadi rupanya Yakub itu sangat-sangat ingin hak kesulungannya Esau. Amin Bapak Ibu ya. Lalu apa yang terjadi? Esau kemudian berkata, ya oke, aku jual hak kesulunganku. Dan dia kemudian berkata lagi, apa gunanya hak kesulungan kalau aku mati? Mati kelaparan maksudnya, karena dia sudah kelapar banget Bapak Ibu. Jadi dia akhirnya menjual. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah ada transaksi jual beli hak kesulungan dengan harga kacang merah, semangkok kacang merah. Nah, karena itulah sebenarnya Esau tidak berhak lagi untuk mendapatkan hak kesulungannya. Justru kalau dia minta lagi, wah itu kebangetan. Udah dijual kok minta lagi haknya. Berapa Ibu? Ibarat saudara jual mobil saudara dapatkan uangnya, saudara minta lagi mobil. Itu mobil saya. Dari mana lagi hak kita? Enggak berhak lagi, udah dijual ya sudah. Itu bukan hak kita lagi. Nah, itulah yang terjadi pada Esau. Dia sudah menjual hak kesulungannya seharga satu mangkok kacang merah. Dia masih lagi berharap mendapatkan. Dia benar-benar gak tahu diri tuh. Benar, tapi bahwa untuk mendapatkan itu Yakub menipu Ishak. Tetapi sebenarnya Yakub itu tidak penipu. Sebenarnya inisiatif siapa itu? Pakai bulu-bulu gitu untuk nyamar gitu Bapak. Ribka, mamanya yang punya urusan, mamanya yang punya ide. Ribka yang dorong-dorong. Sebenarnya Yakub sudah menolak loh Bapak Ibu. Kalau saudara teliti baca kisahnya, Yakub itu sempat menolak. Kenapa dia sempat menolak? Dia takut kalau dia ketahuan dia menipu Ishak bapaknya, bukannya dapat dia berkat, dapat kutuk dia. Masuk akal juga. Bapak Ibu ya. Benar, masuk akal. Tapi Ribka ngotot, pokoknya lakukan. Risiko aku yang tanggung. Jadi sebenarnya itu idenya Ribka, dan risiko juga Ribka yang menanggung. Sudah dibilang gitu Bapak Ibu. Ada ayat ya. Jadi sebenarnya Yakub itu melakukannya dengan terpaksa. Tapi itu pun Yakub tetap dianggap penipu. Ya udahlah, itulah kesimpulan orang. Padahal sebenarnya Yakub itu bukan penipu. Yang punya ide menipu adalah Ribka, yang bertanggung jawab adalah Ribka. Yakub sendiri sudah takut melakukannya. Berapa Ibu ya? Jadi sebenarnya salah kesimpulan banyak orang bahwa Yakub itu penipu. Itu salah sekali tuh. Bahkan juga sebenarnya seandainya pun dia menipu, seandainya ini berandai dia menipu, itu sudah haknya dia. Karena apa? Sudah terjadi transaksi jual beli hak kesulungan. Berapa Ibu? Dengan harga satu mangkok kacang merah. Benar? Iya dong, itu udah haknya dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita baca lebih teliti lagi, itu pun Yakub tidak menipu. Itu adalah inisiatif dari mamanya yang bernama Ribka, dan Ribka sendiri yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi artinya Esau sudah menjual hak kesulungannya. Jadi walaupun dia menangis, dia tidak bisa lagi merubah berkat yang sudah didapatkan oleh Yakub, hak kesulungannya. Walaupun dia nangis, bombay segala macam, dia sudah terlanjur, sudah terjadi. Berapa Ibu ya? Nah, itulah yang diingatkan lagi oleh Ibrani. Jangan sampai kita, karena tidak adanya damai, tidak adanya kekudusan, sehingga kita menjadi punya nafsu rendah seperti Esau tadi. Sehingga kita menggadaikan sebenarnya keselamatan kita, menggadaikan Yesus. Banyak orang sekarang menggadaikan Yesus Bapak Ibu. Ya, demi jabatan, demi jodoh segala macam. Saudara tahulah. Artis terutama itu paling banyak. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi mereka punya selera rendah, nafsu rendah istilahnya Alkitab. Mereka menjual keselamatan mereka. Dan itu sama dengan Yudas. Yudas juga menjual keselamatan dia.
Dia jual Yesus. Seharga berapa? 30 keping perak. Berapa Ibu ya? 30 keping perak. Dan ketika dia kemudian menyesal, dia juga tidak bisa merubah keputusan imam-imam. Keputusan sudah jatuh pada Yesus. Dia harus mati, tersalib. Jadi walaupun Yudas nangis juga bombay Bapak Ibu. Haleluya. Dia tidak bisa merubah keputusan imam. Yesus harus dihukum mati. Dan rupanya penyesalannya ini demikian memberatkan hatinya, sehingga akhirnya dia putus asa, dia gantung diri Bapak Ibu. Mari bagi kita hari ini, jangan kita juga seperti Yudas, jangan juga kita seperti Esau, punya nafsu rendah, demi kedagingan, demi harta, demi jodoh, demi apapun, kita menggadaikan keselamatan kita gadaikan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya juga ya, apa yang dilakukan oleh Yudas itu sebenarnya mirip-mirip dengan Petrus. Petrus juga sama. Sebenarnya Petrus itu menyangkali Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris, itu sampai nyumpah-nyumpahi loh Bapak Ibu. Sumpah aku tidak kenal Yesus. Gitu Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan diperhalus kalimat ya. Jadi pokoknya menyangkali 3 kali gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, sampai dia akhirnya sumpah-sumpah gitu Bapak Ibu. Sumpah aku tidak kenal Yesus. Sumpah aku tidak kenal Yesus. Padahal 3,5 tahun dia berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia menyumpah-nyumpahi Yesus. Tetapi walaupun demikian, Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa Petrus itu kelak akan menyangkali dia. Tetapi Yesus juga berdoa untuk Petrus bahwa dia nanti akan bertobat dan dia nanti akan ditunjuk Tuhan untuk menguatkan saudara-saudaranya. Dan itulah kemudian Yesus lakukan. Yesus mengangkat dia menjadi gembala pertama bagi murid-murid Tuhan di Danau Tiberias Bapak Ibu. Jadi Tuhan memulihkan dia. Tetapi sebenarnya dia, Petrus sudah menyangkali Yesus, itu sama juga dengan Yudas. Tetapi ya itulah, Petrus mau akhirnya memberikan diri untuk bertobat dan akhirnya dia menjadi gembala pertama. Coba kita lihat bahwa Yesus sebenarnya sudah tahu akan penyangkalan Petrus ini. Kita buka Lukas 22 ayat 32 sampai 34. Tetapi aku itu huruf besar, berarti siapa? Yesus. Tetapi Yesus telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kenapa sih tandanya ayam berkokok? Saudara tahu enggak? Kenapa tandanya ayam berkokok? Saudara tahu arti ayam berkokok? Kalau dulu di kampung-kampung, ayam berkokok itu tandanya apa Bapak Ibu? Fajar menyingsing, hari baru tiba. Benar Bapak Ibu ya? Hari baru tiba. Benar? Kuku kuku. Wah, udah pagi. Udah pagi. Jadi ayam berkokok itu tanda pagi, hari sudah berganti, hari baru muncul. Nah, Petrus dikatakan, kamu sudah menyangkali aku sebelum ayam berkokok. Artinya apa? Masih hari yang sama itu. Jadi masih pada hari yang sama, Petrus berkata, aku tidak akan menyangkali engkau Tuhan, sampai mati, sampai penjara pun aku tetap setia. Tapi Yesus berkata apa? Kamu akan menyangkali aku sebelum ayam berkokok. Jadi apa? Ucapan Petrus ini hanya berlaku sekian jam, masih hari yang sama, masih malam yang sama, dia sudah menyangkali Yesus. Karena ayam belum berkokok, hari belum berganti. Jadi itu apa? Omong kosong itu ucapan di Petrus. Jadi sebenarnya ini kesalahannya mirip-mirip dengan Yudas juga. Tapi lihat, ada yang luar biasa dari Petrus. Yesus khusus berdoa untuk dia. Sehingga apa? Memang menyangkali, tapi kelak dia juga akan insaf. Bukan hanya insaf, dia juga kemudian menguatkan saudara-saudara lain, menguatkan murid-murid lain. Dan kemudian dia ditunjuk Yesus sebagai gembala pertama di dunia. Amin Bapak Ibu. Apa sih pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Jangan saudara nyombongkan diri. Oh, aku setia di orang Kristen, mantap punya. Ya, nenek moyangku sudah Kristen, pasti aku tidak akan murtad. Jangan ada kekuatan. Petrus saja yang jelas-jelas 3,5 tahun sama Yesus bisa nyangkal. Apalagi kita yang berjarak 2000 tahun. Saudara nanti, di mana saudara mengakui setia tadi, di situ juga saudara akan menyangkal Yesus. Jadi jangan saudara mengagungkan, menyombongkan kehebatan saudara. Tapi hari ini andalkan kasih Tuhan. Itu yang memberikan kita kekuatan. Seperti juga Yohanes, dia mengandalkan kasih Kristus, ngasih Yesus, sehingga dia menuliskan dalam Injilnya, aku murid yang dikasihi Yesus. Nah, inilah ciri orang yang mengandalkan kasih Tuhan, dan dia menjadi kuat. Dia tidak pernah menyangkal Yesus, bahkan dia sampai setia di bawah kaki salib Yesus. Berapa Ibu? Dan saat itulah Yesus mengangkat dia sebagai saudara. Ini ibumu, ini anakmu. Hanya Yohanes saja. Berapa Ibu? Kepada Maria dikatakan, iya, ini anakmu Yohanes, ini ibu. Berapa Ibu? Jadi kayak diangkat saudara tuh. Berapa?
Iya, luar biasa. Bagi kita juga hari ini, saudara hanya bisa setia sampai di bawah kaki salib Yesus kalau saudara andalkan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara andalkan kekuatan saudara, upaya saudara, kekuatan dunia, ketakutan dunia bisa menekan kita sehingga saudara bisa menyangkali Yesus seperti Petrus. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika saudara andalkan kasih Kristus, saudara akan diberikan kekuatan sehingga saudara bisa menang atas segala perkara. Saudara tidak akan ditekan oleh dunia. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Jatuh dari anugerah, maka Yesus tidak berdampak. Saudara ingin tidak Yesus berdampak bagi diri saudara? Oh ya, ingin dong. Ketika ada masalah, saya ingin Yesus berdampak sehingga saya mendapatkan solusi masalah dari Yesus. Berapa Ibu ya? Ketika saudara sakit, kita ingin Yesus berdampak, oleh birunya kita sembuh. Berapa Ibu ya? Bener dong. Ketika saudara mengalami resesi ekonomi, saudara ingin Yesus berdampak supaya apa? Saudara dipulihkan dari resesi ekonomi saudara. Jadi setiap kita ingin Yesus berdampak. Tetapi kenyataannya Pak, banyak orang Kristen tidak mengalami dampak dari Yesus. Sakit aja sampai mati lagi. Ya, bahkan juga resesi aja sampai bangkrut. Bahkan juga keterikatan sampai jadi setan gitu. Kenapa Yesus tidak berdampak? Karena mereka masih hidup di dalam Taurat. Mana ayatnya Pak? Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4 ini dalam versi bahasa Inggris dikatakan, Yesus tidak berdampak kepada kita kalau kita mencari kebenaran dari hukum Taurat. Bahkan kita menjadi jatuh dari anugerah. Itu kira-kira terjemahan bebasnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengalami dampak. Kenapa sih Pak kalau kita mengandalkan hukum Taurat kita tidak mengalami dampak dari Kristus? Karena ketika orang hidup dalam hukum Taurat, manusia yang mengerjakan semuanya, kita yang mengerjakan semuanya. Dan karena kita yang mengerjakan semuanya, ya Kristusnya nggak berdampak. Kalau saudara ingin Yesus berdampak, harus Yesus yang mengerjakan kesembuhan kita, mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan berkat kita, mengerjakan jodoh kita, mengerjakan keturunan kita, dan segala macam. Jadi karena itulah, hanya ketika Yesus yang saudara izinkan bekerja lah, baru Yesus berdampak. Tapi kalau saudara yang mengerjakan, Yesus tidak berdampak. Karena apa? Ketika saudara turun tangan mengerjakan semuanya, Tuhan angkat tangan. Karena itulah bagi kita hari ini, mari izinkan Tuhan yang bekerja seluruhnya dalam kehidupan kita, untuk keselamatan kita, untuk berkat kita, untuk kesembuhan kita, untuk seluruh hal di dalam kehidupan kita. Nah, disitulah saudara hidup di dalam anugerah. Di dalam anugerah, saudara izinkan Tuhan bekerja semuanya. Dan itu yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Hanya orang di dalam anugerah lah yang bisa mendapatkan karya salib Yesus yang selesai, yang lunas ini Bapak Ibu. Tapi kalau saudara masih di dalam hukum Taurat, saudara yang ngerjakan. Lah kalau saudara yang ngerjakan, bagaimana mungkin karya salib Yesus saudara dapatkan? Orang saudara yang ngerjakan kok. Karena itulah bagi kita hari ini, izinkan Tuhan yang mengerjakan semuanya. Dan sebenarnya sudah dikerjakan, sudah selesai, bahkan juga sudah lunas. Maka saudara akan mengalami dampak Yesus di dalam kehidupan saudara. Dan dipastikan kita selamat, dipastikan kita sembuh, dipastikan kita diberkati, dipastikan kemenangan terus kita alami dalam kehidupan. Pak, apa sih Pak buktinya bahwa ketika orang hidup dalam hukum Taurat itu kita ngerjakan semua? Saudara lihat aja hukum Taurat dari 1 sampai 10. Coba saudara lihat. Pertama apa? Jangan ada ilah lain. Yang ngerjakan siapa? Manusia. Menguduskan hari Sabat. Siapa yang ngerjakan? Manusia. Apa Ibu? Jangan membuat patung segala macam penyembah. Itu ya siapa? Manusia. Dan juga jangan berzina. Siapa? Manusia. Itu larangan untuk manusia. Jangan mencuri. Larangan untuk siapa? Manusia. Menghormati orang tua. Itu untuk siapa? Manusia. Berapa Ibu? Jadi semuanya manusia. Karena itulah ketika orang hidup dalam hukum Taurat, manusia semua ngerjakan. Karena itulah Tuhan tidak berdampak. Karena manusia yang ngerjakan. Karena itu kalau saudara ingin Tuhan berdampak, izinkan Tuhan yang mengerjakan semua. Saudara bukan lagi dalam hukum Taurat, tapi hidup dalam anugerah. Maka semuanya saudara dapatkan. Karena Yesus telah menyelesaikan 2000 tahun lalu. Yesus telah membayar lunas 2000 tahun lalu. Baik bagi kita hari ini, jangan mengejar kebenaran. Jangan hidup dalam Taurat. Karena kalau tidak, nanti Yesus tidak berdampak. Saudara tidak akan pernah mengalami kesembuhan ilahi. Saudara tidak akan mengalami KKR, pemulihan ekonomi Bapak Ibu. Saudara juga akan jatuh dari anugerah. Tapi hari ini tetap di dalam anugerah. Untuk semuanya kita dapatkan dampak dari karya salib Yesus yang selesai dan yang lunas ini. Amin Bapak Ibu. Nah, banyak orang berkata begini, Yesus tidak berdampak karena dosa. Benar nggak sih Bapak Ibu? Iya. Saya ingin katakan itu salah sekali. Ketika Yesus turun ke dunia di Israel sana Bapak Ibu, saudara kalau pelajari Injil, siapa yang banyak mengalami mujizat Tuhan? Orang berdosa atau ahli Taurat Bapak Ibu? Ahli Taurat itu pada zaman itu adalah golongan orang-orang kudus. Mereka namanya ahli Taurat. Jadi udah paling top loh Bapak Ibu. Imam-imam itu top itu. Farisi top. Jadi itu loh, golongan itu orang-orang kudus lah sekarang ini. Itu mungkin sekarang ini adalah pendeta gitu.
Jadi imam-imam, pokoknya gembala, kayak gitulah Bapak Ibu. Jadi ahli Taurat itu dulu kayak gitulah levelnya, orang-orang kudus. Siapa orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan Yesus? Ahli-ahli Taurat, Farisi, imam-imam tadi, atau orang-orang yang pada saat itu dianggap berdosa? Saya ingin katakan, orang-orang yang pada saat itu dianggap berdosa. Seperti orang kusta, itu dianggap berdosa. Penyakit najis. Karena itulah istilahnya untuk kesembuhan orang kusta disebut ditahirkan. Tahir artinya apa Bapak Ibu? Dibersihkan, dikuduskan. Kenapa? Penyakit kusta ini penyakit, ya pokoknya penyakit najis tralala gitu Bapak Ibu. Makanya istilahnya bukan kesembuhan, tapi ditahirkan. Segala penyakit umumnya selalu dikaitkan dengan dosa. Itulah sebabnya zaman dulu istilahnya bukan kesembuhan, tetapi ditahirkan. Dan saudara lihat, siapa orang-orang yang mengalami kesembuhan mujizat Tuhan? Itu justru orang-orang yang pada masa itu dianggap berdosa. Karena itulah, karena Yesus banyak bergaul dengan mereka-mereka yang dianggap berdosa tadi, menyembuhkan mereka-mereka ini, memberikan mereka mujizat, maka Yesus dituduh oleh ahli Taurat menjadi apa? Temannya orang berdosa. Dia makan dengan orang berdosa. Kenapa? Karena Yesus banyak berhubungan sama orang berdosa. Dan orang berdosa inilah yang mengalami mujizat Tuhan. Sebaliknya orang pada masa itu yang dianggap kudus justru ditolak oleh Yesus. Sampai Yesus menunjukkan kepada ahli Taurat, kamu keturunan ular beludak, kamu itu seperti kuburan, berlabur putih luarnya, dalamnya tulang-tulang bau busuk. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, jangan salah bahwa bukan dosa yang menghalangi anugerah Tuhan, tapi ketidakpercayaan, tidak punya ibadah. Amin. Dan itu bisa terjadi karena orang hidup di dalam hukum Taurat. Ahli Taurat ditolak Yesus. Sudah Bapak Ibu? Karena itu harusnya orang Kristen belajar. Ahlinya saja ditolak oleh Yesus, apalagi kita yang bukan ahli, lebih ditolak lagi. Harusnya orang Kristen itu berpikir ya, yang paling ditolak oleh Yesus pada saat itu adalah ahli Taurat. Karena itu harusnya orang Kristen berpikir, kalau ahlinya saja ditolak, apalagi kalau aku hidup di dalam Taurat, pasti ikutan juga ditolak. Tapi nggak tahu gimana, banyak orang Kristen nggak berpikir ke arah situ. Masih ngotot lagi hidup untuk Taurat. Aduh, gimana itu? Karena itulah bagi kita hari ini, bukan dosa yang menghalangi. Kalau seandainya dosa bisa menghalangi, maka dosa itu lebih besar dari anugerah. Dan faktanya apa? Anugerah justru lebih besar dari dosa. Dan kesembuhan Yesus bisa menyembuhkan dari penyakit, mentahirkan, berkat juga. Yesus bisa memulihkan segala kekurangan kita. Karena itulah bagi kita hari ini, mari apa yang dari Tuhan itu mengalahkan dunia. Saudara tetap di dalam anugerah, maka apapun masalah kita pasti berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus tidak mencari orang sempurna. Yesus tidak mencari orang benar. Yesus justru mencari orang yang tidak lengkap, penyakitan dan yang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dilengkapi, supaya mereka disempurnakan. Karena itulah Yesus berkata, aku datang sebagai tabib mencari orang sakit, aku datang mencari orang berdosa, supaya mereka diampuni. Kita tutup khotbah kita dengan Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Supaya apa? Supaya ketika ada orang sakit datang kepada Yesus disembuhkan. Dan inilah kita terima tubuh Yesus nanti saat perjamuan kudus. Benar Ibu? Ini untuk apa? Kesembuhan kan? Inilah tabib ini. Lalu apa? Mencari orang berdosa. Untuk apa? Untuk agar darah Yesus hari ini membasuh setiap dosa kita, semua dosa kita. Amin Ibu? Nah, karena itulah tujuan Yesus tadi datang kita dapatkan saat ini, saat kita terima perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.